شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita kembali memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam yang ke-13 atau ke-14 ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan untuk hadir kembali dalam rangka melaksanakan salat berjamaah Isya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah berupa tarawih witir secara berjamaah. Salam serta salam dan lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang insyaallah menjadi panutan teladan dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi pertama-tama mungkin sebelum masuk ke materi atau tema, sekedar mengingatkan kembali terutama anak-anakku yang diberikan amanah dari sekolah berupa buku amalia Ramadan yang biasanya dimintai tanda tangan ustaznya, dimintai tanda tangan imamnya, itu bagus. Tapi terkadang ada yang merusakkan. Susahnya di mana? Ketika kita keluar, ada yang aneh biasa, ada yang anak-anak bertanya, Ustaz kita tadi ada ceramah. Nah kalau bertanya begini berarti tidak ikut sholat, tidak ikut dengan ceramah. Sudah begitu datangnya dari siapa nama, berarti dia tidak mendengarkan pengumuman. Itu baru ditanya aku dulu nah saya Pak, Bu, makanya tuan aku itu terus bawa HP-nya karena kutanya tuh begitu. Karena sebelum ditandatangan karena dia juga punya amalia Ramadan, dia harus tahu apa materinya tadi, apa kesimpulannya. Jadi kalau tidak tahu kesimpulannya sebentar, ya mohon maaf tidak ditandatangan. Yang patah itu biasa bukan anaknya yang datang, mamanya. Lah Ustaz, ponakan tak tiba-tiba ada ponakan dan tidak ada keluarga di sini. Atau bapaknya yang datang. Olehnya itu sebenarnya buku amalia agar supaya anak-anak kita lebih terkontrol ketika pelaksanaan amalia Ramadan. Itu bagus. Ya. Begitu juga kalau ada anak-anak termasuk di masjid, jangan diusir keluar ketika mereka libur. Akan tetapi bagaimana caranya anak-anak kita tidak ribut? Karena ada juga masjid tidak ramah anak. Apa yang maksudnya masjid tidak ramah anak? Nah usir anak-anak kalau ada yang ketawa-ketawa lagi di dalam masjid. Seharusnya disitulah tanggung jawab kita. Ya. Bagaimana membina anak-anak kita? Makanya sering saya ulang, Pak, saya itu tidak sepakat kalau anak-anak disatukan di santren paling belakang, tidak disatukan lagi ke kopi. Saya anak alhamdulillah sudah besar, waktunya masih SD semua. Di sampingku milah satu kiri satu di kanan, bukan ada ceramah, takbir Allahu Akbar berkopi-kopi. Bagaimana kalau dia di belakang semuanya disatukan? Apa tadi? Bukan berkopi, berkumpul. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya. Jadi kalau ada anak kita seperti itu, kita yang bertanggung jawab. Ada biasa anak-anak di masjid, ketawa-ketawa di masjid. Namanya bukan anak. Yang salah itu kalau bapaknya dengan mamanya lari-lari di masjid ketawa-ketawa. Nah inilah tanggung jawab kita. Jamaah rahimakumullah, insyaallah tema kita pada malam hari ini adalah catat memangnya nak 3 dosa yang dianggap biasa. Jadi itu 3 dosa besar yang dianggap biasa. Ada keistas ada. Apa dalilnya? Di dalam surah Al-Hujurat. Ya. Surah Al-Hujurat, surah ke-49 di dalam Al-Quran ayat 12. Ya. Yang mana kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu
katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum may ya'kula lahma maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sallallahu alaihi. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Mengaku semua si Bapak tahu? Mengaku beriman. Nah, nanti kita lihat terbukti atau tidak. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Larangan pertama atau dosa pertama yang dianggap biasa, jauhi kebanyakan dari prasangka. Mengira-ngira orang Bugis mengatakan ikapan itu. Dilihat laki-laki dan perempuan berjalan, naik pacaran kapan? Kalau ada kapannya, berarti mengira-ngira, belum jelas. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, kebanyakan prasangka itu dosa. Berarti intinya di sini adalah dilarang berprasangka buruk. Kalau kita tidak ada bukti jelas, jangan kita langsung berprasangka. Misalnya tetangga kita ada cewek, anaknya cewek, tiba-tiba kita lihat jalan dengan seorang laki-laki, lagi pacaran anaknya ya, kapan? Padahal yang kebetulan mungkin datang menemani jalan itu adalah keluarganya dari kampung, baru kita lihat. Atau istrinya tetangga tadi lihat jalan sama laki-laki lain, atau dibonceng sama laki-laki lain, yang itu selingkuh kapan? Padahal tukang ojek kodonan itu tidak di pasar. Nah, larangan pertama, wala tajassasu. Ini yang paling sering. Jangan bertajassus, mencari-cari kesalahan orang. Sekarang musim-musim setelah pemilu, apa yang bikin orang mencari yang curang-curang itu beda. Curang ini kapan? Pasti ini kapan? Masih ada kapannya. Kalau masih ada kapan, masih ada mungkin, berarti belum pasti. Siapa yang punya tanggung jawab berkewajiban mencari kecurangan itu bukan tanggung jawabnya Bapak Ibu. Tanggung jawab Bapak Ibu sudah dicoblos, selesai itu. Siapa yang pergi mencari kecurangan itu, biarkanlah KPU, Panwaslu dan sebagainya itu punya urusan. Jangan kita yang selalu mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari aibnya orang. Dan yang ketiga adalah wala yaghtab ba'dukum ba'da. Muara dari dua perbuatan itu tadi, ya, berprasangka buruk, mencari-cari aibnya orang. Yang ketiga ini adalah jangan saling gosip. Nah, enak apa dikerjain itu Bapak Ibu? Bohong-bohongan kalau bilang tidak enak itu mah gosip, enak sekali. Persoalannya terkadang di pagi dan sore hari ada berita itu. Ada dulu, data masih ada itu sekarang, saya jarang sekali menonton. Ada dulu acara silet, ya. Ada kisah seputar selebritis. Itu kan kejelekannya semua selebritis yang dicari. Belum hidup, apalagi kalau musiknya tentang Ustaz. Dulu aku masih hidup, saya di MZ, masih hidup, masih aktif Ustaz Ajin. Waktunya dulu menikah lagi ada Ustaz lagi begitu, apalagi kau bapak ya, itu bapaknya suaminya. Tuh bapak ya. Apalagi kalau saya kan tidak Ustaz nonton ya, iya nonton dikit. Kalau tak ada yang mentong itu, sudah selesai. Mentong itu. Nah, kalau kita bilang mentong itu berarti kita ikut di lingkaran itu. Ini dosa besar yang dianggap biasa. Yang bahkan itu kalau sudah di dalam masjid masih nak pikir orang. Nah, lihat tetangganya pakai mukena baru, tapi lama itu kalau nanti dia tidak bayar cicilan lah. Cicilan. Bagaimana kalau sudah bilang dan kalau dia belum pindah? Tanya ya, tanya dia. Berarti sudah tanya bagus, bertambah lagi sini. Nah, kapan diampuni dosa gosip ini Bapak Ibu? Nanti diampuni dosa gosip itu kalau datang itu mengaku kepada orang yang kita gosip tadi. Misalnya si A gosip si B, maka kapan Allah mengampuni dosanya si A akan datang kepada si B? Tadi itu bicara jelek, minta maaf kan? Nah,
Ya, gosip itu adalah menceritakan tentang diri seseorang atau pribadi seseorang yang apabila orang itu dengar atau tahu, dia akan merasa tersinggung dan marah. Masa-masa pemilu kemarin, siapa yang banyak cerita jelek? Paslon toh, calon presiden toh, calon wakil presiden toh, mau calon 01, mau 02, mau 03, pendukungnya 01, 02, 03 nambah, pendukungnya 02, 01, 03 nambah, pendukungnya 03, 01, 02 nambah, cerita iya. Makanya terkadang saya bilang begini Bapak Ibu, enak mereka itu paslon tiga calon itu. Kenapa? Bisa itu mereka masuk surga gara-gara kita. Banyak pahalanya gara-gara kita. Mungkin di antara mereka tidak lancar mengaji, kita pasti bahkan mungkin kita penghafal Quran, akan tetapi pahala mengaji tak, pahala menghafal Quran tak dihibahkan kepada mereka. Bagaimana cerita Ustaz? Karena konsekuensi menceritakan aibnya orang itu adalah, kalau saya cerita buruk si A, maka caranya itu diampuni kalau kita tidak minta maaf adalah pahalanya si A ambil. Kalau saya cerita si A berarti pahala ambil si A. Jadi kalau saya si A misalnya cerita si B, maka si B pahalanya si A dikasih si B. Kalau habis pahalanya si A yang ceritakan si B, maka dosanya si B diambil. Berarti tambah banyak pahalanya si B, habis dosanya gara-gara dicerita. Nah inilah yang bisa menimpa para tiga calon ini karena banyak orang cerita jelek. Jadi bisa saja Bapak Ibu sama dengan jejaring sosial, HP, rata-rata main Facebook, rata-rata main WA, rata-rata main Twitter, dan beberapa jejaring sosial lainnya. Kalau kita men-share berita di sini, berita jelek tentang orang, apalagi fitnah, maka setiap orang yang membacanya, ada orang membaca, kita dapat dosanya. Taruhlah misalnya berapa teman Facebook kita, taruhlah 1000, tidak usah terlalu banyak, 1000 saja teman Facebook kita share berita tentang keburukan orang. Maka ketika 1000 orang membaca ini, dapat kira 1000, paling sedikit. Dari 1000 ini 500 saja percaya Bapak Ibu, percaya ini 500 orang dapat dibilang dosa, berarti 1500. Dari 500 ini men-share lagi, jangan 500, 200 saja, dan share kembali, berapa itu dosakan? Dapat dari dosa. Jadi bisa saja kita ini beribadah, sholat Allahu Akbar, bunyi rekening klik, rekening dosa bunyi. Kenapa bisa rekening dosa bunyi? Itu yang kita share tadi di Facebook, di WA, ada baca orang baru share lagi. Tuh Bapak ya, ada mungkin sementara kita sudah di 30 nih, habis pahalanya itu bagaimana? Makanya kalau kita jengkel sama orang, jadi cerita jelek. Kalau kita jengkel sama calon presiden dan wakil presiden, jangan lagi cerita jelek. Karena kenapa? Kita menguntungkan dia, kita kasih pahala atau kita yang ambil dosanya. Siapa yang untung? Mereka Bu, mereka. Jangan karena kebencian kita menyebabkan kita melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Jamaah rahimakumullah, apa kunci dari ayat ini? Wala yatabba'ukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma fihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu mau memakan bangkai saudaramu yang telah mati? Fakarihtumuh, tentu kita merasa jijik. Itulah perumpamaan orang yang menggibah, menggosipi orang, ibarat kita memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Maukah kita makan bangkai? Jangankan bangkai Bapak Ibu, daging manusia saja kita tahu itu daging manusia baru dicoto, mau dimakan. Pasti tidak mau, apalagi bangkai. Kecuali kita tidak tahu kalau itu daging manusia baru dicoto, enak kita. Jamaah rahimakumullah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, bahwa ada 3 dosa besar yang dianggap biasa yang harus
Yang pertama itu adalah jangan gampang berprasangka buruk kepada orang, karena itu dosa besar. Yang kedua, jangan mencari-cari aibnya orang, kekurangannya orang, karena dosa besar juga. Dan yang ketiga kuncinya itu adalah jangan kita suka gosip-gosip. Itu pekerjaan enak sekali sebenarnya. Ketemu teman atau dilihat saja bajunya mirip, kok bikin lagi orang. Kasihannya itu suaminya orang, itu istrinya itu tidak memperhatikan suaminya. Kenapa? Lihat bajunya tidak serasa sarungnya dengan bajunya. Macam-macam saja dicari. Kemudian intinya adalah kalau aku pernah melakukannya, datang dan minta maaf kepada yang muslim. Bagaimana kalau habis berdoa maaf? Mudah-mudahan yang bersangkutan diampuni dosanya supaya kita juga sama-sama diampuni dosa. Makanya kalau mau cuma gosip ya dekat-dekat, bukan. Kalau yang jauh susah kita akan sama. Ya. Tapi kalau bisa lebih kita hindari. Lebih dari kurang dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.